Dukungan hak angket terus mengeras di kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan politisi Senayan. Publik berharap partai-partai yang berada di DPR tidak gamang menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dalam pemilu. Dan PDIP yang memiliki jumlah kursi terbanyak di DPR didorong menjadi inisiator angket. Guliran hak angket pemilu 2024 masih menunggu waktu dibukanya masa sidang DPR pada 5 Maret 2024. Hal ini ditegaskan oleh Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD usai lari pagi di Stadion Gelora Bung Karno Jumat ini. Mahfud mengaku memberi saran mengapa angket kecurangan pemilu 2024 perlu dilakukan. Itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun parlemen. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Oh, karena kan harus ada. Nah, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya nih, makin keras. Tidak akan Pernyataan Mahfud ini untuk merespon kurang gregetnya gerakan PDIP menggulirkan hak angket. Rasa kurang greget itu misalnya terdengar dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto 2 hari lalu. Saat itu Hasto mengatakan masih menunggu rekomendasi tim khusus. Kemungkinan penggunaan aspek strategi hukum, strategi politik, termasuk masukan dari para pakar telematika, ini tentu saja nantinya akan menjadi masukan yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan dari yang akan diusulkan, direkomendasikan oleh tim khusus yang telah dibentuk oleh para ketua umum partai politik bersama dengan pasangan calon. Dan dilakukan berbagai komunikasi, misalnya salah satu leading sektor untuk tim khusus itu adalah tim hukum. Bapak Todung Mulya Lubis sudah melakukan pertemuan-pertemuan terkait dengan pengungkapan fakta-fakta dugaan kecurangan pemilu dari hulu ke hilir. Dorongan hak angket yang disuarakan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah mendapat dukungan partai-partai dalam koalisi perubahan seperti Nasdem, PKS, dan PKB. Bahkan P3 yang awalnya diragukan, belakangan mengaku solid bersama PDIP untuk menggulirkan hak angket. Hasil pertemuan partai-partai politik yang ada di Paslon 03 kemarin hari Sabtu, para ketua umum hadir, bahkan langsung Ibu Mega yang memimpin rapat bahwa kita berada dalam barisan solid untuk mengusung hak angket atau interpelasi di DPR yang akan masuk masa sidang 5 Maret nanti. Kita sepakat dengan Ibu Megawati kemarin pada saat pertemuan para ketua umum di tempat pertemuan mereka ya, saya nggak bisa sampaikan di mana begitu ya. Dorongan hak angket juga turut disuarakan organisasi masyarakat sipil dan akademisi. Publik menilai angket bukan tentang hasil pemilu, melainkan angket menjadi forum pembuktian DPR untuk menyelidiki apakah kebijakan strategis pemerintah sudah sesuai perundang-undangan atau menyimpang. Beliau adalah Ibu Irma Suryani dari Nasdem, Saudara Masinton Pasaribu dari PDI Perjuangan, dan yang ketiga adalah Bung Daniel Johan dari PKB. 3 nama ini saya sudah hubungi dan mereka berkenan untuk menandatangani pengajuan hak angket yang mungkin akan diserahkan nantinya kepada pimpinan DPR. Anda harus menjalankan atau Anda harus mewujudkan lembaga perwakilan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Oleh karena itu, saatnya sekarang gunakan itu hak angket sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau DPR tidak juga melaksanakan, maka rakyat yang akan bicara. Ketika dukungan hak angket sudah mengalir, maka seharusnya PDIP tidak ragu menjadi inisiator hak angket. Tim Liputan, Metro TV. Wacana hak angket di DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024 mencuat usai dicetuskan Ganjar Pranowo. Namun sudah lebih dari sepekan isu angket seolah-olah jalan di tempat.
Sikap elit PDI Perjuangan pun menjadi tanda tanya. Apa yang membuat PDIP masih gamang menggulirkan hak angket kecurangan pemilu? Untuk membahasnya telah bergabung juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim, pengamat politik Ray Rangkuti, dan Direktur juru bicara TKN Prabowo Gibran Viva Yoga Moladi. Selamat malam Mas Yoga, Bang Ray, Mas Ciko. Malam, Bung. Malam. Baik, saya langsung Suaranya agak kurang keras ya, studio. Oke. Baik, Mas Ciko, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Mas Ciko? Bisa. Bisa, oke. Mas Ciko, saya langsung ke Anda, Mas Ciko. Apakah PDIP siap menggulirkan hak angket ini minggu depan di DPR karena masa reses telah selesai? Insya Allah siap. Sekarang kan kita lagi dalam tahap mengumpulkan segala macam sesuatu hal yang diperlukan untuk benar-benar menggulirkan hak angket ini. Dan juga yang satu harus diingat ya, kan kami juga dikejar-kejar terus seakan-akan kami tidak serius, tapi kami sangat serius, dan keseriusan kami itu tentunya terkait dengan bukti-bukti, argumen-argumen, strategi-strategi yang akan kita gunakan dalam menggulirkan hak angket ini. Itu satu hal. Yang kedua, kita juga mensolidkan barisan dengan partai-partai pendukung hak angket ini lainnya. Nah, yang ketiga, kita harus bisa memastikan bahwa ini juga jangan sampai hanya menjadi sebuah sensasi yang kosong. Jadi kita maunya ini bergulir dan betul-betul dilaksanakan nanti di DPR dengan semaksimal-maksimalnya untuk mencari kebenaran, menegakkan keadilan. Kita ingin mengedepankan kejujuran sehingga banyak nanti tentunya output yang kita harapkan adalah perbaikan-perbaikan bagi bangsa dan negara ke depannya, sehingga hal-hal yang kita anggap sebagai dugaan-dugaan kecurangan, pelanggaran, intervensi, ketidaknetralan aparat, pemerintahan, penguasa, termasuk presiden, itu bisa diminimalisir di pemilu berikutnya. Nah, ini yang harus kita ingat. Goal dari hak angket ini apa, Mas Ciko? Itu tadi yang saya sebutkan. Oke. Kita mencari kebenaran, ingin menegakkan keadilan, kita ingin supaya negeri kita, demokrasi kita di negeri ini menjadi lebih baik, bukan terjadinya kemunduran seperti pemilu sekarang ini yang dianggap berbagai banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru besar, akademisi, dan lain-lain. Kita tahu masyarakat di akar rumput pun juga memiliki pandangan bahwa ini termasuk pemilu yang terburuk sepanjang sejarah reformasi kita. Jadi kita tidak mau ini semakin mundur, bahkan nanti pemilu berikutnya jangan sampai pemilu itu menjadi hanya sekadar basa-basi gitu, memang apa ya, untuk memenuhi persyaratan sebuah negara demokrasi, tapi sesungguhnya tidak dilaksanakan secara demokratis dan secara jujur dan adil dan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Oke, baik, kalau gitu saya langsung ke Bang Ray. Bang Ray, Anda melihat sudah ada langkah-langkah progresif yang dilakukan oleh PDIP sejauh ini untuk menggulirkan hak angket di DPR. Kata Mas Ciko tadi, minggu depan sudah siap untuk digulirkan di DPR. Anda melihatnya seperti apa, Bang Ray? Ya, sebetulnya kita menunggu pertemuan dari semua ketua umum ya, yang mengusung hak angket ini. Kalau pertemuannya tetap dua pihak, misalnya 01 dengan 03 bertemu, tapi keduanya belum bertemu, ya menurut saya belum ada langkah yang cukup signifikan. Nah, oleh karena itu pertemuan di antara keduanya, baik 01 maupun 03 yang memang berencana mengajukan hak angket ini, menurut saya penting untuk sebab dan karena beberapa hal ya. Pertama adalah menghilangkan dugaan bahwa ini beban bagi seseorang saja, beban bagi partai politik saja gitu. Nah, tertentu gitu. Nah, yang kedua menghilangkan kecurigaan bahwa kita sendiri akan melaju gitu. Nah, yang ketiga supaya tidak ada persepsi bahwa yang penting jalan, yang lainnya jalan, yang lainnya mendukung aja gitu. Jadi menurut saya pertemuan itu adalah dalam kerangka untuk memastikan semuanya bergerak bersama-sama, tidak perlu harus menunggu. Misalnya PKB, Nasdem, PKS nunggu PDI dulu, enggak gitu. Tapi bersama-sama 4 sampai 5 partai ya, kalau kemudian P3 ikut terlibat di dalam, sama-sama tanda tangan. Nah, itu makanya kemarin itu kita dorong beberapa nama dari semua fraksi minus P3 saat itu untuk sama-sama menandatanganin aja dulu bahwa mereka siap untuk mengusung hak angket ini. Sebab hak angket ini kan hak anggota DPR ya, bukan fraksi itu. Nah, oleh karena itu inisiatif orang per orang sebetulnya yang paling dibutuhkan terlebih dahulu, sebelum tentu saja nanti pembicaraan di tingkat fraksi gitu ya. Nah, siapa yang dari P3 maju, siapa yang dari PKB mau maju, siapa yang dari PDI mau maju, siapa yang dari Nasdem, PKS dan sebagainya gitu.
Nah, kalau di antara mereka sendiri udah maju-maju, tanda tangan saja dulu, di antara mereka kita akan melihat memang ada upaya yang jauh lebih serius ini sekarang, sudah agak bergerak gitu, sehingga tanggal 5 itu, ya itu kan rapat paripurna pertama ya. Oke. Mungkin bahkan sudah bisa didorong draft ini masuk ke rapat paripurna. Ya kalau memungkinkan disahkan pada ketika itu ya disahkan, kalau tidak ya menunggu rapat paripurna berikutnya kan gitu. Jadi kalau terlalu lama, bisa-bisa memang angket ini juga akan sangat lama gitu. Nah, misalnya kita perlu ingat dulu ya, hak angket yang diajukan untuk Bang Senturi itu juga berasal dari inisiatif-inisiatif anggota DPR gitu. Anggota DPR-nya melakukan pembicaraan lintas fraksi, lalu mereka merasa bahwa ini ada yang tidak beres dalam hal penggelontoran dana terhadap Bang Senturi. Lalu mereka mengajukan angket kepada presiden yang motor-motornya saat itu lintas fraksi. Ada Andi Rahmat dari PKS, ya kan, ada dari PDI saat itu dan sebagainya gitu. Nah, mungkin dua format ini yang mungkin perlu kita lihat dulu. Ada inisiatif dari anggota-anggota yang memperjelas bahwa ini adalah kerjasama, kerja bareng, bukan kerja satu pihak tertentu, bukan hanya ini urusan PDI Perjuangan tok misalnya gitu, tapi yang lain ikut enggak. Ini semua sama-sama, atau ketua-ketua umumnya memang ketemu untuk mengatakan secara terbuka kepada masyarakat bahwa 5 partai ini, ya kalau 5 ya, menyatakan siap untuk melakukan dorongan ya hak angket terhadap presiden gitu. Oke, Bang Rey, ada tidak politisi dari Koalisi Indonesia Maju yang ikut tanda tangan di situ, Bang Rey? Kita kan udah hubungi beberapa ya, dan sejauh ini menurut saya udah ada 5 atau 6 orang yang siap. Nah, Taufik Basari misalnya dari Nasdem malah siap ya, dan itu saya kira udah ditulis luas ya bahwa Taufik Basari siap gitu. Nah, ini sebetulnya inisiatif anggota DPR-nya sudah menuju ke arah sana. Nah, cuma memang mereka mau lihat dulu ya sinyal-sinyal dari fraksi atau partai ini untuk melangkah lebih jauh. Kalau sekiranya dua hal itu terjadi menurut saya ya ini inisiatif dari anggota DPR-nya mungkin akan Koalisi terjadi, Indonesia gitu. Maju, Bang Rey, maksud saya Bang Rey. Apakah sudah ikut tanda tangan di situ? Siapa? Dari Koalisi Indonesia Belum, Maju, politisi dari Koalisi Indonesia Maju. Kan saat itu kita hanya mendorong nama-nama ya, nama-nama. Jadi bukan atas nama Koalisi Indonesia ini, kita hanya mendorong di lintas fraksi. Dari beberapa lintas fraksi itu udah kita hubungi dan pada dasarnya mereka mengaku siap untuk menandatangani. Ada memang kita hubungi lalu mengatakan bahwa ya nunggu dulu sinyal dari partai gitu ya. Nah, tapi ada juga yang sudah mengatakan, misalnya Saudara Taufik Basari, bahkan kan di media Indonesia juga udah disampaikan bahwa beliau siap secara pribadi untuk menandatangani hak angket itu gitu. Nah, sebetulnya kan penandatangan itu nggak muluk-muluk kan. Nah, jadi tinggal mereka datang, kami sekitar sekian orang, katakanlah 25-30 orang mengajukan hak angket ya kepada presiden terkait dengan 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, sambil mengajukan itu data-datanya disusun. Ya, termasuk misalnya membicarakan siapa tim panselnya kalau kemudian pansel dibentuk dan sebagainya gitu. Oke, baik, saya langsung ke Mas Yoga. Mas Yoga, bagaimana Anda melihat perkembangan terkait dengan hak angket sejauh ini? Mas Iko mengatakan PDIP siap menjadi partai inisiator begitu ya, menggulirkan hak angket di DPR minggu depan. Mas Yoga, tanggapannya seperti apa? Ya, karena Undang-Undang Dasar 45 Pasal 20A Ayat 2 telah mengamanatkan bahwa fungsi dari DPR adalah salah satunya untuk menyatakan hak angket, interpelasi dan menyatakan pendapat, dan itu juga dituangkan di dalam Undang-Undang MD 3. Jadi ada landasan konstitusionalnya, maka posisi kami tidak menolak, tidak menghambat, tidak membuat suasana menjadi gaduh. Silakan saja. Toh itu ada landasan konstitusinya. Kami dari TKN Prabowo Gibran tetap beranggapan akan menjalankan program-program yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketika ada potensi kecurangan, manipulasi, penyimpangan, itu ada yang namanya lembaga negara yang dibentuk undang-undang. Ketika berkaitan dengan pelanggaran administrasi yang menyelesaikan Bawaslu, ketika berkaitan dengan etika penyelenggara yang menyelesaikan adalah DKPP, dan ketika ada perselisihan hasil pemilu yang menyelesaikan adalah Mahkamah Konstitusi. Itu adalah proses-proses hukum yang harus disertai
dengan bukti-bukti material yang legal formal. Kalau kemudian kawan-kawan mau menempuh jalur politik, ya silakan saja, karena itu juga diatur di Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat menilai karena ada potensi kekalahan kemudian mengarah ke proses politik. Kami tidak berharap masyarakat punya persepsi seperti itu, karena ini adalah menjadi landasan konstitusional. Nah, yang kedua, pernyataan dari Nasdem, PKB, dan PKS yang menunggu PDI Perjuangan, itu ya kami juga memonitor dinamika dan proses politiknya. Karena kayak kayak PKB, PKS, dan Nasdem, ibaratnya sedang berada menunggu di mobil angkot, menunggu Mas Ciko dan kawan-kawan sebagai sopir untuk on the way ke Senayan gitu. Tapi jangan sampai kemudian di tengah jalan mereka itu turun gitu. Mereka turun terus kemudian suasana kemudian menjadi tidak enak. Ada kemungkinan seperti itu tidak, Mas Ciko? Posisi politik kami tidak menghambat ya, tidak menghambat, dan itu silakan saja, karena saat ini masih dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Ada yang di tingkat kecamatan, ada yang sudah di tingkat kabupaten. Para saksi partai sedang berjibaku mengamankan perolehan suara, baik di pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Itu yang kami hargai. Kami juga akan menyatakan apabila ada beberapa potensi kecurangan dan penyimpangan, kita akan menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kalau kemudian kawan-kawan mau menyatakan jalur politik, ya kami tidak bisa menghambat, silakan saja, karena itu adalah bagian dari proses dari demokrasi prosedural yang ada sekarang ini. Oke, Mas Ciko, apakah ada kemungkinan angket ini turun di jalan, Mas Ciko? Tapi jangan dijawab dulu ya, Mas Ciko. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Prime Time News. Pemirsa, kita kembali lagi di Prime Time News, masih berbincang dengan Mas Ciko, Bang Rey, dan juga Mas Yoga. Saya langsung ke Mas Ciko. Tadi disinggung tadi oleh Mas Yoga, apa iya ada kemungkinan bahwa angket ini akan turun di jalan, Mas Ciko? Ya itu lagi nih, kalau PDI Perjuangannya sebagai supir kan akan melaju terus ya kan sampai ke tujuan. Nah masalah nanti penumpang-penumpang tadi yang dikatakan itu tengah jalan, yang lebih tahu adalah penumpang-penumpangnya sendiri kan gitu ya. Tetapi kita berpikir positif saja, kita berpikir tidak mau berprasangka buruk, kita berprasangka baik. Dan harapannya nanti dalam waktu dekat akan ada komunikasi yang lebih intens dengan para partai-partai tersebut yang sudah mengeluarkan statement bahwa akan mendukung. Semoga saja semuanya komit terhadap hak angket ini ke depan. Oke, sebenarnya dari partai-partai pendukung 01 dan juga 03 termasuk P3 ini sudah ada komunikasi sejauh ini, Mas Ciko? Tentunya kalau di TPN pastinya sudah ada komunikasi, bahkan sudah digelar rapat, Bu Mega sendiri yang memimpin rapat, dan P3 juga solid, dan beberapa kali juga mengeluarkan statement, P3 solid mendukung hak angket, begitu juga Capres dan Cawapres dari TPN. Kita dengar juga tadi Pak Mahfud menyampaikan pendapatnya terkait ini. Nah, sering disalahartikan bahwa Pak Mahfud bilang saya nggak ikut-ikut, ya memang betul karena beliau memang bukan kader partai politik, bukan juga anggota parlemen. Tetapi tentunya tadi kita juga dengar beliau sebenarnya sangat mendukung hak angket ini untuk dijalankan bersama-sama dengan juga apa yang akan kita jika ada sengketa di MK. Jadi ini bukan berarti kita mengambil salah satu jalan aja. Jadi semua jalan akan kita tempuh. Dan ini harus diingat oleh masyarakat bahwa ini sudah bagian dari hak-hak demokrasi kita, bagian dari rentetan pemilu juga. Jadi nggak ada yang perlu ditakuti lah. Oke, Bang Rey, tidak perlu ada yang ditakutkan, Bang Rey. Tapi Anda sendiri melihat apakah memang ada kemungkinan angket ini akan turun di jalan atau memang jalan terus? Menurut Anda seperti apa, Bang Rey? Iya, bisa ya, bisa tidak ya. Itu kan kemungkinan yang selalu terjadi. Sama seperti kita mengatakan apakah PAN bisa gabung nanti, bisa ya, bisa tidak, tergantung juga. Okay. Karena berkali-kali kan praktek yang begini juga terjadi. Waktu angket DPT misalnya tahun 2009, PAN juga bergabung kan.
Waktu Bang Senturi, PAN juga akhirnya bergabung. Nah, bisa tidak bisa ya gitu. Karena pada dasarnya saya lihat secara politik, angket ini menguntungkan semua pihak kok secara politik loh ya, kalau saya bicara ini. Nguntungin siapa? Yang nguntungin PAN, nguntungin Golkar gitu. Karena dengan cara begitu kan daya tawar mereka kepada Pak Jokowi makin menguat gitu. Ya kan, Pak Jokowi yang mungkin ingin dominan di dalam koalisi ini sekarang mendapat tantangan karena ada tanda kutip lah ya, gangguan dari luar. Dalam hal ini adalah pengajuan hak angket ini. Nah, itu justru yang membuat posisi politiknya Golkar, posisi politiknya PAN itu menguat. Makanya kan bahasanya Bung Pipa tadi itu kan jelas sekali kan, kami nggak menghalang-halangi, nggak menghambat, ya kan. Lalu diturunkan oleh Bung Pipa ke soal teknis, ya ke MK, ya ke DKPP, ke Bawaslu. Nah, itu kan semua memang dilampaui, bukan sesuatu yang dilewati itu. Yang diperbincangkan orang kan bukan yang teknis itu. Ya, apa yang bicara korektur soal dugaan adanya keterlibatan presiden di dalam pelaksanaan pemilu ini, Pilpres khususnya, yang menguntungkan salah satu paslon. Nah, oleh karena itulah hak angket diajukan gitu. Dan itu sebetulnya sebab muasal dari angket ini, bukan soal adanya pelanggaran ini gitu. Nah, kalau saya lihat dari situ, jangan-jangan partainya Bung Pipa ini juga adem-adem aja ya. Makanya tadi kan Bung Pipa juga seperti ditunggu nih. Oke. Ditunggu nih gerakannya gitu kira-kira ya. Nah, artinya itu yang saya sebut secara politik. Banyak kok yang diuntungkan dengan hak angket ini diajukan gitu. Iya, Mas Yoga, banyak untungnya Mas Yoga. Anda melihat sejauh ini urgensinya seperti apa, Mas Yoga? Bagi PAN dan semua koalisi Indonesia Maju, tidak ada rasa kekhawatiran dengan hak angket ini, tidak menghambat dan tidak ada urgensinya gitu. Karena kalau kemudian dianggap presiden cawe-cawe itu kan juga harus ada bukti-bukti material. Karena di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga presiden boleh berkampanye, tetapi kan presiden tidak boleh berkampanye. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan prosedur hukum kita akan tempuh karena kita taat aturan, kita menghargai proses hukum. Bagi kawan-kawan yang menempuh jalur hukum dan sekaligus juga jalur politik juga silakan saja, karena bagi kami prosedur demokrasi melalui proses hukum dan proses politik itu adalah sesuatu bagian yang tidak terpisahkan. Tetapi bagi kami urgensi untuk hak angket itu tidak ada, karena di Undang-Undang Pemilu sudah ada lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang itu yang menyediakan segala fasilitas ketika ada potensi dan menyelesaikan potensi kecurangan, potensi penyimpangan. Dan hal ini menjadi bagian dari proses pendidikan politik rakyat. Kalah menang dalam pemilu presiden itu soal biasa, dan 5 tahun sekali pasti konfigurasi politik Pilpres itu akan berubah-ubah. Nah, di antara 3 pasangan calon ini semuanya didukung oleh partai politik pemerintah 01, 02, 03. Seluruhnya ada partai politik pemerintah dalam pemerintahan Pak Jokowi. Dan posisi DNA genetikanya PAN, PKB, P3, Nasdem itu betilah beda-beda tipis, adalah bagian dari pemerintah, partai politik pemerintah. Oleh karena itu ya, kalau kemudian PDI Perjuangan mau terus, silakan, kami tidak khawatir dan tidak menghalangi. Mas Yoga sendiri mau gabung tidak, Mas? Nanti ada penumpang yang turun di tengah jalan. Iya, Mas Yoga sendiri mau bergabung tidak, Mas? Tidak ada urgensinya untuk hak angket ini dan kita tidak bergabung. Oke, tidak ada urgensinya. Bang Rey, tanggapan Anda seperti apa, Bang Rey? Iya, tentu PAN tidak akan mengajukan. Kan lagi pula untuk mengajukan kan nggak butuh banyak partai, cukup 2 fraksi kok. Dengan 25 anggota selesai. Ya. Nanti kalau lolos, yang penting itu kan nanti kita di paripurna, apakah PAN menghalang-halangi atau ada yang bocor gitu loh. Ya, mungkin setengah dari anggota PAN-nya ikut gitu, dan sebagainya nanti. Makanya nanti kalau untuk mendorong ya jelas tidaklah PAN. Yang mendorong ini kan ya 2-3 fraksi lah dari koalisi yang ada sekarang, ya, koalisi non Pak Jokowi ya. Yang tadi disebutkan oleh Bung Pipa itu kan koalisi administratif ya. Koalisi faktualnya sekarang udah beda gitu. Partai-partai yang mau mengajukan angket ini sekarang adalah koalisi non non Pak Jokowi gitu. Nah, kan penting itu. Nah, apalagi nanti kalau dibuat pansusnya, udah pasti PAN akan terlibat karena semua fraksi terlibat di dalam pansus angket itu.
Nah nanti akan kita lihat ya di situ permainannya, apakah PAN benar-benar tidak terlibat atau PAN itu tadi ikut mendalami secara serius dugaan ini gitu. Nanti itu pembicaraannya nanti. Yang penting dulu memang betul ada yang mengajukan dulu minimal 2 fraksi dengan 25 anggota dari fraksi yang bersangkutan, lalu nanti dimasukkan ke paripurna, di paripurna disahkan, nanti mungkin dibentuk pansus. Nah pansus ini akan bekerja di mana semua fraksi wajib masuk di dalamnya gitu. Bang Rey, jika Bawaslu memberikan pelanggaran begitu ya, menghukum seorang pejabat karena melakukan pelanggaran dalam pemilu ini, apakah ini bisa masuk dalam materi angket juga? Kalau pejabat dalam konteks di bawah presiden ya nggak bisa. Itu kan DPRD selevel lah. Kalau DPR itu ya presiden angketnya gitu. Kalau di bawah itu ya gubernur, ya DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan seterusnya gitu. Nah jadi levelnya kalau angket ini ya berhubungan dengan struktur pemerintahan yang satu level dengan DPR-nya. Kalau yang melakukan pelanggaran ini menteri, bagaimana? Itu dinyatakan segala. Kalau yang melakukan pelanggaran ini menteri. Ya makanya kan semuanya diangket gitu loh. Itu bagian dari yang terstruktur apa enggak tuh? Bagian yang dimobilisasi apa enggak tuh? Bagian yang mau dicari itu bukan siapa pelakunya gitu loh. Pelakunya bisa menteri, bisa ini, bisa itu, macam-macam. Yang mau dicari itu adalah apakah keterlibatan semua ornamen itu, apakah itu aparat penegak hukum, ya kan? Apakah itu kepala desa, apa itu PJ-PJ, apakah itu menteri-menteri, itu by design oleh presiden apa tidak gitu. Nah soal pelakunya nanti siapa? Nanti mereka akan dipanggil tuh. Ke Kapolri dipanggil kan. Kenapa itu di beberapa tempat banyak sekali tiba-tiba kepala-kepala desa itu yang dipanggil dan sampai sekarang kita nggak jelas lagi proses hukumnya seperti apa. Kenapa tiba-tiba kayak gitu-gitu yang mau digali. Nah kalau setelah digali seperti itu akan kelihatan apakah ini by design atau gerak sendiri-sendiri misalnya begitu kan. Kalau by design, nah disitulah nanti dibuat kesimpulan kan. Apa perlu menyatakan hak menyatakan pendapat itu atau cukup mengatakan bahwa semua yang terlibat di dalam proses pemeriksaan di pansus ini ya itu dikenakan hukuman gitu. Oke, Mas Ciko, lalu apa saja yang menjadi pertimbangan tim khusus dalam penyusunan hak angket ini? Apakah juga termasuk pembahasan soal program makan siang gratis misalnya di kabinet yang masuk menjadi materi begitu ya? Atau juga yang terbaru kan soal teguran dari Bawaslu kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Mas Ciko bagaimana melihatnya ini? Apakah ini masuk semua dalam materi-materi angket atau seperti apa? Ya itu mungkin menjadi salah satunya aja jadi bagian kecil, walaupun tentunya harus kita soroti juga gitu ya. Yang mendapat teguran abang saya, Bang Zulkifli Hasan ini kan abang saya juga, cuma seharusnya sanksinya kan bukan hanya teguran aja gitu. Ya tidak cuti, melakukan kampanye dan lain. Tapi ini salah satu dan banyak hal ini saya yang ingin sampaikan ya. Kalau kita bicara soal terstruktur, sistematis dan masif. Nah, salah satunya kan itu tadi yang disampaikan oleh Bang Rey, bahwa banyak hal yang terjadi yang kita curigai diduga dan masyarakat maupun kita partai-partai politik, TPN maupun juga tokoh-tokoh ini melihat hal seperti, saya kasih contoh kecil aja, pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran ketika membagikan susu di CFD ya kan. Padahal itu juga bagian dari kampanye. Kenapa? Karena memang kampanyenya adalah makan gratis dan susu gratis. Nah ini Bawaslu tidak memberikan sanksi apa-apa. Nah, yang kedua, di situ ada juga pelanggaran pergub terkait dengan melakukan aktivitas kampanye di Car Free Day. Nah, sementara PJ Heru yang kita tahu orang dekat dari presiden, ketika ditanya sama wartawan, selain dia tidak memberikan sanksi, saya belum bangun jam segitu. Itu semua masuk dalam materi angket ya. Kira-kira seperti itu yang dibentuk oleh tim khusus. Ditelusuri juga apakah ini betul-betul direncanakan begitu, seorang ditaruh sebagai PJ ya untuk melindungi hal-hal yang terkait dengan salah satu paslon. Kita akan lihat nanti seperti apa komitmen dari PDIP untuk menggulirkan hak angket ini di DPR minggu depan. Terima kasih Mas Ciko, Mas Yoga, Bang Rey sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.